Suhu dan kalor. Suhu memberikan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, suhu tubuh digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang sedang dalam keadaan sehat atau tidak. Sehingga di tempat-tempat umum kita akan menjumpai pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki suatu tempat. Suhu merupakan derajat atau tingkatan panas atau dinginnya suatu benda. Alat pengukur suhu adalah termometer. Termometer memiliki berbagai macam jenis dan masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Kita mengenal berbagai skala suhu antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing skala memiliki titik tetap atas yang merupakan titik didih air. Titik tetap atas Celsius adalah 100 derajat, Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212 derajat, dan Kelvin 373 Kelvin. Dan juga memiliki titik tetap bawah yang merupakan titik beku air, yakni untuk Celsius 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 32 derajat, dan Kelvin 273 Kelvin. Jika kita ambil selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah, maka untuk Celsius ada 100 skala, Reaumur 80 skala, Fahrenheit 180 skala, dan Kelvin 100 skala. Jika dibandingkan Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Kita dapat mengkonversikan atau mengubah suhu dari satu skala ke skala yang lain. Jika suhu termometer X diketahui, kita dapat mencari berapakah nilai suhu tersebut yang terbaca di termometer Y, yaitu dengan menggunakan persamaan X min X minimum per X maksimum min X minimum sama dengan Y min Y minimum per Y maksimum min Y minimum. Sebagai contoh, suhu udara dalam suatu tempat 77 derajat Fahrenheit. Nyatakan suhu tersebut dalam Kelvin. Kita dapat gambarkan ilustrasinya sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan kita dapat menghitung 77 dikurangi 32 per 212 dikurangi 32 sama dengan Y dikurangi 273 per 373 min 273. 45 dengan 180 kita coret sehingga hasilnya 1 dan 4. Kemudian 4 kita coret lagi dengan 100 sehingga hasilnya 25. Kemudian 25 kita pindah ruas sehingga menjadi 25 sama dengan Y min 273. Sehingga Y sama dengan 25 plus 273 atau sama dengan 298 Kelvin. Atau bisa juga kita menggunakan perbandingan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, di mana konversinya secara lengkap ditulis dalam tabel berikut. Pemuaian. Salah satu contoh pemuaian yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sambungan antar rel kereta api yang dibuat agak renggang untuk memberi ruang saat rel mengalami pemuaian. Kita akan belajar mengenai pemuaian pada zat padat. Jika suatu benda dipanaskan, benda tersebut akan memuai ke segala arah. Dengan kata lain, baik panjang, luas, dan volume benda akan bertambah. Jadi kita akan belajar mengenai 3 macam pemuaian pada zat padat, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang zat padat berlaku jika zat padat itu hanya dipandang sebagai satu dimensi. Misal sebuah kawat panjang, tetapi luas penampangnya kecil. Untuk pemuaian panjang digunakan konsep koefisien muai panjang atau koefisien muai linier yang dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda atau delta L dengan panjang mula-mula benda atau L0 untuk tiap satuan kenaikan suhu atau delta T. Jika ditulis secara matematis, alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Perhatikan gambar. Semisal batang mula-mula memiliki panjang L0
kemudian dipanaskan, batang akan memuai dan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Dari persamaan koefisien muai panjang atau alfa, kita dapat mencari nilai delta L, yaitu delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, di mana delta L adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang awal, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhu. Untuk koefisien muai panjang atau alfa, nilainya berbeda-beda untuk setiap bahan. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang dari beberapa jenis zat padat. Semakin besar nilai koefisiennya, maka bahan tersebut semakin mudah memuai. Bimetal. Bimetal adalah alat yang terdiri dari dua logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya yang direkatkan menjadi satu. Ketika dipanaskan, keping logam akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Perhatikan gambar, awalnya logam A dan B lurus. Setelah dipanaskan, melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Berarti logam A pada gambar memiliki koefisien lebih kecil dari logam B. Bimetal dimanfaatkan sebagai saklar otomatis, misal pada setrika listrik, lemari es, bel listrik, lampu sen mobil, rice cooker, dan lain-lain. Contoh, sebatang baja dengan panjang 2 meter dipanasi dari 290 Kelvin sampai 540 Kelvin. Hitung panjang baja pada suhu 540 Kelvin. Koefisien muai panjang baja adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 Kelvin pangkat min 1. Dari soal ini kita dapat menuliskan diketahui panjang awal yaitu L0 sama dengan 2 meter. Delta T yaitu perubahan suhu, sehingga kita bisa mencari selisihnya, yaitu 540 Kelvin dikurangi 290 Kelvin atau sama dengan 250 Kelvin. Kemudian diketahui alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5 Kelvin pangkat min 1. Ditanyakan panjang akhir atau L akhir. Kita dapat menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kemudian kita masukkan angkanya, kita hitung 2 kali 1,2 kali 250 hasilnya adalah 600, sehingga delta L sama dengan 600 dikali 10 pangkat min 5 atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini baru pertambahan panjangnya, padahal yang ditanyakan adalah panjang akhirnya. Untuk menghitung panjang akhir, kita dapat menambahkan panjang mula-mula dengan pertambahan panjangnya, sehingga panjang akhir sama dengan 2 ditambah 0,006 sama dengan 2,006 meter. Pemuaian luas. Bila benda pada berbentuk persegi dipanaskan, terjadi pemuaian dalam arah memanjang dan melebar atau mengalami pemuaian luas. Koefisien muai luas dilambangkan oleh beta adalah perbandingan antara pertambahan luas benda atau delta A terhadap luas awal benda atau A0 untuk tiap satuan kenaikan suhu atau delta T. Pertambahan luas atau delta A dapat dirumuskan sebagai delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T, di mana beta sama dengan 2 alfa. Kemudian pemuaian volume. Bila benda berbentuk balok dipanaskan, akan terjadi pemuaian dalam arah memanjang, melebar, dan meninggi, atau benda dikatakan mengalami pemuaian volume. Zat cair memiliki muai volume. Koefisien muai volume atau dilambangkan sebagai gamma adalah perbandingan antara pertambahan volume benda atau delta V terhadap volume awal benda atau V0 untuk tiap satuan kenaikan suhu atau delta T. Kita dapat menghitung pertambahan volume benda yang memuai dengan menggunakan persamaan delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, di mana gamma sama dengan 3 kali alfa. Contoh, selembar kaca berukuran 2 meter kuadrat pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah luas kaca tersebut pada suhu 80 derajat Celcius?
Koefisien muai panjang kaca adalah 9 kali 10 pangkat min 6 Kelvin pangkat min 1. Kita dapat menuliskan diketahui luas mula-mula kaca atau A0 sama dengan 2 meter kuadrat, kemudian delta T atau perubahan suhu diperoleh dari selisih antara suhu akhir dan suhu awal, yaitu 80 dikurangi 25 sama dengan 55 derajat Celcius. Diketahui juga koefisien muai panjang kaca atau alfa sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 Kelvin pangkat min 1. Ditanyakan luas atau A akhir. Untuk menentukan luas kaca yang memuai, kita memerlukan koefisien muai luas. Sehingga kita menghitung beta terlebih dahulu. Beta dihitung dari 2 alfa atau 2 kali 9 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 18 kali 10 pangkat min 6. Untuk menentukan pertambahan luas, kita dapat menghitung dari delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T sama dengan 2 kali 18 kali 10 pangkat min 6 kali 55 diperoleh 1980 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Ini adalah pertambahan luasnya. Untuk menghitung luas akhir berarti kita dapat menambahkan luas mula-mula dengan pertambahannya. Sehingga luas akhirnya dihitung dari 2 ditambah 0,00198 atau sama dengan 2,00198 meter kuadrat. Anomali air. Anomali air adalah keanehan atau penyimpangan yang terjadi pada air, yaitu air akan menyusut bila dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Pada umumnya benda lain jika dipanaskan akan memuai, tetapi air justru menyusut, namun pada rentang suhu tertentu, yaitu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Pada suhu 4 derajat Celcius, air akan mencapai volume minimum. Keadaan ini dapat digambarkan pada grafik volume dan suhu berikut. Pada suhu 4 derajat Celcius, posisi volume berada di titik terendah atau minimum. Volume air pada suhu 4 derajat Celcius minimum, padahal masanya tetap. Oleh karena itu, pada 4 derajat Celcius, massa jenis air mencapai maksimum. Peristiwa ini memiliki peranan penting pada kehidupan air selama musim dingin pada negara-negara dengan 4 musim. Misal suatu kolam, pada saat musim dingin awalnya suhunya lebih dari 4 derajat. Namun karena cuaca semakin dingin, maka suhu air akan turun. Ketika permukaan kolam mencapai suhu 4 derajat, maka air akan bergerak turun karena massa jenisnya lebih besar dan digantikan oleh air yang lebih hangat yang berasal dari bawah. Proses itu terjadi terus-menerus sampai seluruh suhu air di kolam mencapai 4 derajat Celcius. Setelah itu suhu air di permukaan akan turun menjadi 0 derajat Celcius yang artinya membeku. Sementara air yang berada di bawah tidak bergerak naik lagi karena air pada 4 derajat Celcius massa jenisnya paling besar. Saat air di permukaan membeku, air di dasar kolam tidak membeku dan makhluk hidup yang berada di bawah permukaan es akan tetap hidup.